Baik, kembali lagi di program Indahnya Pernikahanku di kesempatan siang hari ini, jujur semuanya, dan kita akan dengarkan sama-sama sharing dari Kak Budi bagaimana menabung untuk masa depan yang menjadi tema di program siang hari ini. Dan masih saya buka di line WhatsApp-nya, silakan untuk bisa berinteraktif di program Indahnya Pernikahanku di 085311665300 di 085311665300. Silakan Kak Budi. Ya, ini saya akan buka dengan Amsal 13 ayat 22. Dikatakan seperti ini, orang baik itu meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Nah, saya berdoa Bapak Ibu dan setiap saudara dan saya menjadi orang yang baik, ya, yang meninggalkan warisan bagi anak cucu kita. Nah, baik di sini ini artinya menarik sebenarnya. Baik ini bukan cuma sekedar baik. Ada 3 arti yang menonjol yang di kata baik ini. Jadi kalau di dalam bahasa Ibrani ini dari kata to atau tov, ya. Jadi ini salah satu artinya itu kaya, atau salah satu arti yang lain itu diberkati, atau arti yang lainnya makmur, itu ya. Nah, bukankah ini ajaib? Boleh dibilang bahwa apapun yang Tuhan percayakan di tangan kita, urusan keuangan kita, itu harus kita kelola, ya kan? Kemakmuran apapun yang Tuhan percayakan di tangan kita, kita harus kelola. Nah, alasan dari menabung untuk masa depan ini, yang pertama adalah kita mau sebenarnya menjadi bendahara yang baik atas setiap berkat Tuhan, atas setiap kemakmuran yang Tuhan berikan buat kita, atas setiap kekayaan yang Tuhan percayakan buat kita. Kita mau menjadi bendahara yang baik. Supaya apa? Ujungnya kita akan meninggalkan warisan itu buat anak-anak kita, buat cucu-cucu kita, ya. Nah, ciri dari bendahara yang baik adalah kita menjadikan uang itu jelas sebagai hamba yang baik buat kita, ya. Dan Tuhan adalah menjadi Tuhan atas hidup setiap kita, bukan terbalik. Kenapa? Karena uang itu bisa menjadi hamba yang jahat atau hamba yang kejam. Bukankah kita mengerti bahwa cukup banyak orang berantem, cukup banyak keluarga terpecah itu gara-gara uang kecil, bukan uang besar seringkali. Apalagi di musim seperti ini, ya kan, kita mengerti bahwa semua penghasilan sepertinya terpotong. Ya kan, kemarin saya mendengar ada perusahaan yang hanya memberikan THR yang sangat minimal sekali, ya kan, sekitar 20-30%, berarti itu sangat jauh dari harapan yang ada. Dan karena itu kita harus kelola apa? Kelola setiap kekayaan, setiap berkat Tuhan, setiap kemakmuran yang Tuhan izinkan di dalam hidup setiap kita, yang kita terima setiap bulannya. Nah, pengaturannya seperti apa untuk kita bisa menjadi bendahara yang baik? Ya kan, saya pernah sampaikan bahwa kita ada prinsip 10, 20, 30, dan 40. Prinsip 10 itu artinya mari kita bersama-sama kembalikan persepuluhan, karena ada janji Tuhan di sana. Ada janji yang ajaib di dalam kuasa yang namanya persepuluhan. Yang kedua adalah 20%, yaitu menabur dan menabung. Nah, fokus yang hari ini kita akan belajar di yang menabungnya, ya kan? Menabur dan menabung. Lalu 30% itu investasi. Kalau Tuhan izinkan, di minggu berikutnya kita akan belajar bagaimana kita mempersiapkan investasi untuk masa depan anak-anak kita, ya. Lalu 40% kita kelola dari kekayaan yang ada itu untuk biaya hidup, ya kan. Kalau investasi itu bisa bicara tentang saudara sedang mengangsur rumah, saudara sedang investasi di emas, ya kan, saudara sedang investasi di surat berharga, investasi di berbagai macam instrumen. Hanya memang mesti belajar supaya tidak tekor, gitu ya. Lalu termasuk di dalamnya adalah investasi untuk sekolah anak-anak kita. Itu termasuk di dalamnya. Ya, jadi yang pertama adalah kalau kita mau menjadi bendahara yang baik, kita mengerti hitungannya, ya kan. Setiap bulan yang kita terima, kita langsung masukkan di pos-pos yang kita sudah tetapkan. Kenapa kadangkala kita tidak bisa menabung? Karena kita tidak pernah tetapkan pos-posnya.
ya kan? Ada pos persepuluhan, dan itu kita harus stick, dan itu kita harus setia, dan itu harus dari awal, ya kan? Beberapa waktu yang lalu saya ngobrol dengan anak saya yang laki kecil. Jadi saya lupa kita lagi ngobrolin apa. Lalu tiba-tiba dia nyeletuk, kalau dapat uang itu hal pertama yang kita mesti lakukan itu adalah mengembalikan persepuluhan. Saya kaget juga. Luar biasa ini, ya kan? Berarti apa yang selama ini kita sampaikan itu masuk berarti. Jadi yang kedua adalah menabur dan menabung. Ya, jadi kenapa alasan kita menabung adalah kita mau menjadi bendahara yang baik. Tidak pernah ada kata kita ini kekurangan sebenarnya. Yang ada adalah kita ini tidak mengelola dengan yang Tuhan percayakan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita rindu hidup kita. Kenapa kita menabung untuk masa depan? Kita rindu untuk meninggalkan warisan buat anak-anak kita, bukan hutang. Jangan pernah bermimpi bahwa kita meninggalkan hutang buat anak-anak kita atau cucu-cucu kita. Repot, saudaraku. Ya kan? Ya kan? Itu menyulitkan generasi mendatang. Karena itu, kalau kita mau menjadi orang baik, kita mesti menabung. Nah, warisan itu ada 3. Di dalam pemahaman saya, warisan itu ada 3. Yang pertama adalah warisan nama baik. Bagaimanapun orang tua itu mesti mewariskan nama baik. Jangan tinggalkan anak-anak kita dengan nama baik kita yang buruk. Misalkan kita meninggal sebagai orang yang sebagai pembunuh, maka anak-anak kita akan dijuluki, oh si bapak itu adalah pembunuh, itu ya. Jadi itu akan menjadi warisan yang buruk buat anak-anak kita. Yang kedua adalah warisan petualangan dengan Tuhan, warisan rohani, warisan kita, pengenalan kita akan Tuhan. Itu yang diwariskan buat anak-anak kita. Itu hal yang utama juga, yang penting juga, yang kita bisa wariskan kepada anak cucu kita. Bagaimana hasrat pengiringan kita dengan Tuhan, itu yang kita wariskan buat anak cucu kita. Tapi jangan lupa, ada yang ketiga. Nah, ini yang acap kali tidak menjadi prioritas, yaitu warisan yang disebut sebagai warisan kekayaan. Ini berupa tabungan atau investasi masa depan buat anak-anak kita. Nah, praktisnya gimana, Pak? Praktisnya adalah, tipsnya apa? Yang pertama adalah, kalau kita mau mulai menabung untuk masa depan buat anak-anak kita, pisahkan rekening tabungan dengan rekening yang untuk harian. Kenapa kadangkala kita gagal menabung? Karena tidak dipisahkan. Ya kan? Sehingga apa? Sehingga kita bingung, ini uang apa ini? Ya kan? Dikiranya uangnya masih banyak di ATM, ternyata itu uang tabungan. Ya kan? Didodosi terus kalau orang Jawa bilang. Akhirnya kita ambil, kita kaget loh. Kok udah habis? Berarti kita nggak menabung ya bulan ini ya. Kenapa? Karena kita nggak pisahkan. Usahakan kita pisahkan itu, rekening tabungan dengan rekening yang harian. Nah, kalau bisa rekening yang tabungan itu nggak usah pakai ATM. Ya kan, Bu Pauline punya itu rekening yang khusus untuk nabung tapi tidak pakai ATM, dan itu pakai yang tidak ada biaya administrasi, ya kan? Supaya apa? Supaya tambah hemat. Ya, sayang dong kalau dipotongin biaya administrasi terus, itu ya, bukannya nambah tapi berkurang, itu ya. Nah, ada kok instrumen tabungan di bank itu yang tidak pakai biaya administrasi dan tidak pakai ATM. Ya, jadi pisahkan. Untuk apa? Untuk menghindari kita kacau di dalam pengelolaan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah buatlah anggaran. Setiap bulan buatlah anggaran. Pengeluaran berapa, ya kan? Lalu pemasukan berapa? Kita cek dari situ. Yang kita tabung mau berapa, ya kan? Kita tetapkan di depan. Setelah itu, makanya prinsipnya kan 10-20. Bagian berikutnya adalah setelah kita mengembalikan persepuluhan adalah kita menabur, ya kan? Dan kita menabung. Karena itulah anggaran penting. Ya, karena itulah kita dari situ kita bisa lihat, oh ini kurang ternyata. Lalu kalau kurang gimana? Ya, kita mesti berdoa untuk kita menemukan sumber daya yang lain, ya kan, cash flow yang lain. Untuk apa? Untuk kelangsungan keluarga kita, ya. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, tipsnya adalah mulailah menabung
dari nominal yang kecil. 2 minggu yang lalu saya sampaikan jangan anggap remeh uang receh, ya kan. Nah, mulailah. Salah satu yang saya pelajari adalah ada orang-orang yang memang mendorong mulai menabung dari uang receh. Kecil memang, tetapi itu tidak pernah kecil kalau itu terus-menerus kita lakukan. Ya. Ada orang yang mengajari bahwa ayo mulai menabung setiap bulan. Kalau kita punya puluhan ribu, mulailah menabung. Sehari itu 10.000. Pokoknya kalau kita beli apa, ada kembalian 10.000, udahlah, tabunglah itu. 10.000, tabunglah itu. 10.000, tabunglah itu. 10.000, tabunglah itu. Itu akan membuat kita tiba-tiba sebulan lumayan lah 310.000, ya kan. 10.000 bukan uang yang besar sebenarnya, ya kan. Kalau anak kita datang ke Indomaret aja tunjuk 2 barang udah 10.000, ya kan. Jadi apalagi tunjuk 3 barang itu lebih dari 10.000. Jadi mulailah dari angka 10.000, ya kan. 10.000 kita gunakan untuk apa? Untuk sisipkan. Oh ya, hari ini kok belum masuk 10.000 ya? Masukkan 10.000. Kalau kita beli apa, ada kembalian 10.000, masukkan 10.000. Tapi jangan disimpan betul supaya tidak diambil oleh anak-anak kita juga. Nanti didodosi oleh anak-anak kita lagi. Wih, lumayan ya, ada 10.000-an banyak gitu ya. Jadi itu tipsnya, ya, tips praktisnya untuk kita mulai menabung. Nah, yang terakhir, yang ketiga adalah sebenarnya Pak, manfaat kita menabung itu apa sih untuk masa depan? Yang pertama adalah kita akan terampil di dalam mengelola keuangan. Bagaimanapun, seperti yang dari awal saya sampaikan bahwa berkat Tuhan, kekayaan, berkat Tuhan, kemakmuran yang Tuhan berikan itu untuk dikelola. Tiap bulan yang Bapak, Ibu, dan setiap saudara dan saya terima, kita wajib kelola. Nah, kalau kita pakai 10, 20, 30, 40, kita akan belajar terampil mengelola ini ya, mengelola berkat ini, kelola, ya kan. Jadi ini akan melatih kita skill untuk mengelola keuangan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah lebih disiplin. Nabung itu baik, ya kan. Karena apa? Karena cukup banyak orang yang tidak pernah mau nabung. Ya, percayalah kalau kita mau belajar menabung, kita akan lebih berdisiplin, ya kan. Disiplinnya apa? Disiplinnya kalau ada tayangan-tayangan, gangguan-gangguan, lalu ada offer atau penawaran-penawaran barang yang diskon, kita akan disiplin. Disiplin apa? Oh, ini enggak. Ini buat ditabung terlebih dahulu, ya kan. Jadi kita akan disiplin. Yang ketiga adalah belajar hemat, ya. Hemat dari apa? Hemat dari gaya hidup yang berlebihan. Saudaraku, hidup itu tidak perlu gaya, ya kan. Hidup itu nikmati aja. Tadi pagi saya sarapan, ya kan. Itu warung yang 30 tahun, ya kan. Saya suka makan, ya kan. Namanya Texas Baru, ya kan, di dekat Gejayan situ. Saya masuk, saya ngomong saya mau ini. Berapa? Oh, cuma 9.000 loh. Ya kan? Kan itu murah sekali ya. Wih, makan ya kan pakai teh anget, tawar, itu masih 9.000. Ya, itu cukup murah untuk di Jogja. Nah, yang ketiga, kalau kita menabung, kita akan belajar hemat, ya kan? Hemat bukan pelit, hemat. Kenapa kok hemat? Karena kita memprioritaskan, ya kan? Ini nggak perlu dibeli nih. Ini nggak perlu dibeli, ya kan. Beberapa waktu yang lalu saya lihat satu sepatu, Mas Antam. Sepatunya murah banget, dari 1,5 juta jadi 300.000. Saya coba, wih, memang sepatu 1,5 juta itu emang enak ya, itu ya. Kok lebih enak ya dibandingkan sepatuku ya. Tapi jadi 300.000, ya kan. Lalu pembisik saya katakan udahlah dieksekusi, beli aja. Saya ngomong enggak lah, ya kan. Kenapa? Karena nggak butuh, di rumah masih ada sepatu, ya kan, di rumah masih. Jadi saudara, kita bisa tetapkan prioritas kalau kita punya hasrat untuk menabung. Yang keempat adalah
manfaat menabung, kita akan memiliki dana cadangan, ya kan. Makanya saya taruh di dua. Setelah kita menabur, kita masukkan di ada menabung, ya kan. Itu satu kesatuan. Supaya apa? Supaya kita punya dana cadangan, ya kan. Kita nggak pernah tahu kok, ya kan. Misalkan anak kita misalkan butuh butuh baju, butuh sepatu, lalu masuk ke dokter, ya kan, itu membutuhkan dana cadangan. Nah, yang terjadi kalau kita tidak punya dana cadangan, akhirnya kita berhutang, ya kan. Ya, itu yang kelima, ya kan. Yang kelima, ya kenapa kita menabung? Supaya kita mencegah berhutang, ya kan. Kalau kita nggak punya dana cadangan, dampaknya adalah ya sudah, kita hutang dulu, kita pakai kartu kredit terlebih dahulu, kita pakai gesek terlebih dahulu. Padahal yang sekarang aja sedang terjadi itu kartu kredit sedang diberhentiin semua kan oleh salah satu orang yang luar biasa itu ya. Jadi mencegah berhutang, ya. Jadi karena itu penting ini nabung. Dan yang terakhir adalah manfaatnya adalah menjaga aset. Artinya apa, Pak? Menjaga aset. Kita tidak akan perlu menggadaikan aset untuk pengeluaran yang tiba-tiba, ya kan. Acap kali, kenapa kalau kita tidak punya tabungan, tidak memiliki dana cadangan, akhirnya kita mesti jual aset. Itu ya karena ini, ya kan. Nah, coba bayangkan kalau kita punya dana cadangan, ya kan, kita tidak perlu menggadaikan aset-aset yang ada yang pada kita, ya kan. Menyedihkan juga, ya kan. Menyedihkan juga. Lebih baik kita asetnya untuk ditaburkan daripada kita jual untuk urusan yang harusnya kita bisa kelola di hari-hari kita, ya kan. Karena itu saya mengajak siang hari ini, mari Bapak Ibu dan setiap saudara, mari kita tabung untuk masa depan. Mulailah dari uang yang kecil, mulai dari receh, dan mulailah dari 10.000, ya kan. Itu bukan uang besar Bapak Ibu, ya kan. Tetapi kita akan menikmati hasilnya. Coba kalikan kalau udah 12 bulan dari 10.000, lumayan loh. Sekitar berapa itu ya? 3.600. Berapa? 3.600.000, lumayan, ya kan. Buat tutup tahun dengan anak-anak kan lumayan, ya kan. Kadangkala kita katakan, oh aku nggak punya uang. Bukannya nggak punya uang, kita nggak prioritaskan untuk menabung. Mari kita cintai menabung, karena presiden kita mendorong kita untuk menabung. Begitu. Ya, menarik yang disampaikan oleh Kak Budi di program Indahnya Pernikahanku di siang hari ini, jujur semuanya, dan masih terbuka di line WhatsApp-nya. Silakan yang akan berinteraksi di program Indahnya Pernikahanku sampai nanti pukul 12 siang. Silakan di 085311665300, di 085311665300.